saat ini Titin masih dalam satu tim. Masih satu tim. Cuman ada sikap yang harus kita ambil bahwa ketika tadi malam harus kita melaporkan, kenapa Titin takut? Kenapa Titin tidak mau melaporkan Sudirman? Padahal iya, kalau memang Sudirman tidak terbukti merekayasa atau memberi keterangan saksi, tinggal dia mengatakan bahwa dia ditekan, dia dipaksa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Hola netizen yang tercinta, dua pengacara mantan terpidana kasus Vina dan Eki Sakatatal yakni Farhad Abbas dan Titin Prilianti diduga tengah berseteru. Perseteruan tersebut bermula saat Farhad Abbas melaporkan 3 saksi kasus Vina Cirebon ke Polres Cirebon Kota. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, Aib, dan Dede. Farhad Abbas menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mencari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad Abbas menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Namun rencana ini ditunda karena keberatan dari Titin Prilianti. Ternyata selain menjadi pengacara Sakatatal, Titin Prilianti juga merupakan pengacara Sudirman. Tapi menurut Farhad Abbas, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Sakatatal hingga terseret dalam kasus ini. Farhad Abbas menyampaikan bahwa tanpa laporan pidana, timnya kesulitan menemukan bukti baru yang dapat memperkuat pembelaan untuk Sakatatal. Tim kuasa hukum Sakatatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian pada poin-poin tertentu. Selain itu, Farhad Abbas juga mempertanyakan kesaksian Aib dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Laporan yang dibuat berdasarkan keterangan Aib dan Dede dianggap kurang valid karena kedua saksi tidak dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan. Lalu, Farhad Abbas mengatakan Titin Prilianti menyembunyikan BAP. Meski demikian, Farhad Abbas menegaskan bahwa pihaknya memiliki salinan bukti dari polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dimana ini Bang Hotman membacakan BAP yang disangkal oleh para terduga, salah satunya ya Saka ya. Nah, buat Saka, dengarkan nih BAP-mu yang yang disaksikan oleh teman-temanmu gitu ya. Jadi kalian dengar guys ya, bahkan ada satu yang katanya gitu kan ya, salah satu pelaku yang di BAP-nya Bang Hotman yang aku stitch ini guys, dia bilang kayak gini guys, aku belum sempat keluar katanya saat si Vina, tapi udah keburu harus gantian sama yang lain katanya. Jadi guys, satu lagi juga ya yang menarik perhatianku ya, dimana kan ada salah satu TikToker gitu ya, TikToker senior gitu yang bilang bahwa si Vina itu liar katanya, si Vina itu pasti udah inilah katanya, makanya dia bisa kayak gitu katanya, kayak gitu ya. Nah, di sini di BAP ini dinyatakan bahwa para pelaku ini bilang gitu ya, pada saat mereka Vina itu masih perawan loh gitu. Seperti itu ya guys. Kalian yang kepo pengen mendengarkan lebih detail dan lengkap BAP yang dibacakan oleh Bang Hotman, yang didapat dari Bang Hotman gitu ya. Oh iya, buat si Saka ya, kalau si Saka ketahuan bohong kira-kira ya guys, itu bisa kena vonis berapa lama ya guys ya. Kalau ternyata nih kasus ini kebongkar nih, dan ternyata nih semua teman-temannya mengakui bahwa memang si Saka ada di sana gitu. Kira-kira si Saka dimasukkan lagi nggak ya ke dalam penjara guys? Aku jadi penasaran gitu. Secara kan dia ini sekarang udah berusianya bukan di bawah umur lagi guys ya. Bisa ditambahkan kena pasal pasal yang lebih berat gitu ya, memberi keterangan palsu misalnya. Aku jadi penasaran ya, bagaimana nasib si Saka ini saat kasus ini benar-benar terbongkar secara terang benderang. Gimana guys menurut kalian? Perhatikan ya, setiap Saka akan diwawancarai, maka si nenek ini langsung gadget langsung di sebelahnya. Kadang pernah di tayangan apa, terus dia kadang kalau Saka mau ngomong terus langsung tangannya tuh pegang sininya Saka dan sebagainya, seperti mengendalikan. Kenapa nek takut ya kalau kliennya itu bicaranya seperti yang tidak kamu inginkan? Yang namanya orang jujur mau diwawancarai sampai 1000 orang, jawabannya ya masih utuh, ayo gitu. Perhatikan tuh ya videonya Saka yang ini, palaku sampai pusing, bulet ya. Coba lihat di situ, Saka bilangnya kayak gini, pada malam kejadian saya masih di rumah dengan kakak saya,
keluarga saya, paman saya. Kemudian saya ke rumah nenek. Berarti udah 2 lokasi dong, ya. Kemudian lucu lagi di sini. Paman saya menyuruh adiknya mengisi bensin. Berarti adiknya paman masih pamannya Saka dong, ya. Kemudian bilangnya, adik paman saya meminta saya mengantar membeli bensin. Berarti dari bahasa Saka seperti itu berarti pergi berdua dong. Iya kan? Beda kalau Saka bilangnya adik paman saya menyuruh saya mengisi bensin. Berarti pergi sendiri. Wes nih lagi nih. Habis itu Saka bilang, kemudian saya pergi mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, saya menuju pom bensin. Bingung lagi nih aku. Ngisi bensin di mana terus ngapain menuju pom bensin? Kemudian paman saya menyuruh saya mengembalikan motornya. Pusing saya. Ya, setelah saya menuju untuk mengembalikan motornya di dekat SMP 11 itu sudah ada keramaian, ada teman saya, juga ada paman saya, juga ada di situ. Dan kemudian Saka ikut ditangkap. Jadi ini pertanyaan saya nih yang saya bingung. Yang punya motor itu paman yang nyuruh pertama beli bensin, apa yang punya motor itu adiknya pamannya? Si rakum umat. Makanya kalau bohong yang pinter. Semakin kesini semakin blunder lagi ini pengungkapan kasus Vina dan Eki. Blunder yang saya maksud adalah setelah adanya keterangan dari AF yang merupakan saksi kunci dalam pengungkapan perkara ini, yang menerangkan bahwa ayahnya melihat ada geng motor yang sedang kejar-kejaran dengan geng motor lainnya, kira-kira seperti itu. Ada pemotor yang dikejar-kejar oleh segerombolan pemotor. Lalu kemudian ia menyaksikan bahwa si korban ini dilempari, dipukuli, lalu terjatuh. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan yang bersangkutan. Walaupun jarak dari dirinya kepada terjadinya peristiwa itu sekitar 100 meter. Oleh karenanya perlu didalami lagi, ya. Kira-kira siapa yang dia kenali wajahnya dan bagaimana dia mengenali. Sementara pada waktu itu sudah berada di pukul 20 atau jam 8 malam, ya. Yang kedua, ketika kita hubungkan dengan konferensi pers atau kronologis yang diuraikan oleh Kapolres Cirebon pada waktu itu yang dilansir oleh beberapa media termasuk Tribun Kalimantan yang saya baca, bahwa sebelum korban ini mereka sempat berkeliling-keliling di kota Cirebon. Lalu kemudian mereka dikejar oleh geng motor atau pemotor ini. Lalu dipukuli, dilempar dan dipukuli. Nah, sebelum Pina meninggal masih sempat atau terjadi yang dilakukan secara bergiliran. Pertanyaan saya, di mana apakah di jalan raya itu atau di tempat lain? Kalau di jalan raya, Pak, itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka oleh karena itu saya minta, demi kepentingan hukum, demi kepentingan kebenaran, saya tidak memiliki tendensi apa-apapun dalam perkara ini. Saya tidak mengenal para pelaku yang sekarang sudah divonis seumur hidup itu. Yang saya sayangkan, kok segampang itu hakim kita ditipu? Kok segampang itu hakim kita percaya bahwa ini adalah berencana yang dilakukan oleh Saka Tatal dan Sudirman dan kawan-kawan. Selain itu juga keterangan Aep yang menerangkan bahwa dia kenal dengan Peggy alias Perong, yaitu DPO yang baru-baru ini ditangkap. Dan pada waktu itu menurut keterangan Aep bahwa si Peggy ini alias Perong ini menggunakan sepeda motor smash warna kuning.
Pertanyaannya kemudian, di dalam direktori putusan yang saya coba buka karena saya penasaran apa sih sebetulnya pertimbangan hakim untuk memvonis para terdakwa ini, saya coba searching di direktori putusan atau SIPP Pengadilan Negeri Cirebon. Tetapi saya tidak bisa mendownload, namun kemudian masih ada amar putusan. Di dalam amar putusan itu, barang bukti tidak tertera adanya motor smash milik Peggy. Ketika dihubungkan dengan penjelasan dari orang tua Peggy bahwa di tahun 2016 ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Cirebon di kediaman orang tua Peggy alias Vero, dan pada waktu itu disitalah satu buah sepeda motor merek Smash warna kuning, ya. Lalu mengapa kemudian Smash itu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini? Oleh karena itu, saya mohon kepada yang mulia Mahkamah Agung, tolong dipertimbangkan Pak dalam hal memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan, karena kita takut terjadi seperti ini, dan ini kan sudah sering terjadi ini, ya. Coba Bapak bayangkan ketika itu terjadi kepada keluarga kita atau kepada keluarga hakim itu sendiri. Kasihan kan? Maka oleh karena itu saya mintalah agar Mabes Polri turun tangan untuk melakukan penyelidikan ulang, membongkar lagi perkara ini dari awal, Pak. Mana tahu, dan saya yakin, bukan hanya mana tahu, saya yakin nanti dengan adanya dibongkar ini kembali akan ada novum yang bisa digunakan oleh para terdakwa ini untuk melakukan upaya hukum luar biasa seperti PK. Ya, itu keprihatinan saya. Terus terang saya tidak punya tendensi apapun dalam perkara ini. Saya tidak kenal dengan keluarga para pelaku, dan saya juga prihatin terhadap keluarga korban. Sekian dan terima kasih.